Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang hierarki para 9 malaikat. Dan untuk di episode kali ini, kita akan membahas dan mengenal jauh tentang para malaikat-malaikat. Siapakah malaikat ini? Tetapi, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang malaikat Zadkiel, malaikat pengampunan dan belas kasih ilahi. Di antara para malaikat agung yang disebut dalam berbagai tradisi rohani, ada satu nama yang sering dikaitkan dengan belas kasih, pengampunan, dan transformasi batin. Ia adalah Zadkiel. Namanya mungkin tidak sepopuler Mikael atau Gabriel, namun perannya dalam tradisi mistik sangat mendalam dan penuh makna. Nama Zadkiel dipercaya berarti keadilan Tuhan atau kebenaran Tuhan. Namun menariknya, dalam banyak tradisi rohani, keadilan yang ia wakili bukanlah penghukuman, melainkan belas kasih yang memulihkan. Ia dikenal sebagai malaikat yang membawa kekuatan pengampunan dan pembebasan dari beban masa lalu. Siapakah malaikat Zadkiel? Malaikat Zadkiel dikenal dalam tradisi mistik Yahudi dan beberapa ajaran esoteris sebagai malaikat yang melambangkan belas kasih, pengampunan, dan rahmat ilahi. Namanya sering diartikan sebagai keadilan Tuhan atau kebenaran Tuhan. Namun keadilan yang ia wakili bukanlah penghukuman keras, melainkan keadilan yang dipenuhi kasih dan pemulihan. Dalam beberapa tradisi, Zadkiel disebut sebagai salah satu malaikat agung yang berdiri dekat takhta Tuhan, membawa energi rahmat yang menenangkan. Ia bukan malaikat peperangan atau penghukuman, melainkan malaikat yang bekerja dalam proses perubahan hati manusia, terutama dalam hal melepaskan rasa bersalah, dendam, dan luka batin. Beberapa literatur mistik mengaitkan Zadkiel dengan kisah pengorbanan Ishak, di mana malaikat yang menghentikan tangan Abraham diyakini oleh sebagian tradisi sebagai Zadkiel. Kisah ini biasanya merujuk pada peristiwa yang dicatat dalam kitab Kejadian, meskipun nama Zadkiel sendiri tidak disebutkan secara langsung dalam teks tersebut. Secara rohani, Zadkiel melambangkan bahwa rahmat Tuhan selalu lebih besar daripada penghukuman. Ia menjadi simbol bahwa di balik setiap ujian dan kesalahan, selalu ada kesempatan untuk bertobat, berubah, dan dipulihkan melalui belas kasih ilahi. Zadkiel dalam tradisi dan kisah kuno. Dalam tradisi Yahudi kuno dan literatur mistik, Zadkiel dikenal sebagai salah satu malaikat agung yang dikaitkan dengan sifat rahmat dan kemurahan Tuhan. Walaupun namanya tidak muncul secara langsung dalam teks kanonik Alkitab Ibrani, ia disebut dalam beberapa tulisan rabbinik dan karya mistik sebagai malaikat yang berdiri dekat takhta ilahi, membawa energi belas kasih ke dalam ciptaan. Salah satu kisah yang sering dikaitkan dengan Zadkiel adalah peristiwa pengorbanan Ishak oleh Abraham yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 22. Dalam teks Alkitab, malaikat Tuhan menghentikan tangan Abraham sebelum ia mengorbankan putranya. Dalam beberapa tradisi dan tafsir mistik, malaikat yang melakukan intervensi tersebut diyakini sebagai Zadkiel, simbol bahwa rahmat Tuhan selalu hadir sebelum kehancuran terjadi. Dalam tradisi Kabalah, Zadkiel juga sering dikaitkan dengan atribut Chesed, kasih setia atau belas kasih, dalam struktur rohani Sepirot. Peran ini menegaskan bahwa ia melambangkan kemurahan ilahi yang mengimbangi keadilan dan ketegasan hukum Tuhan. Dengan demikian, Zadkiel dipahami sebagai penjaga keseimbangan antara keadilan dan kasih. Secara keseluruhan, dalam tradisi dan kisah kuno, Zadkiel bukan digambarkan sebagai sosok yang penuh kuasa dahsyat atau peperangan, melainkan sebagai simbol campur tangan ilahi yang penuh belas kasih.
Kehadirannya dalam berbagai tafsir mistik menegaskan pesan bahwa di tengah ujian dan hukuman selalu ada ruang bagi rahmat dan pemulihan. Simbol dan gambaran malaikat Zadkiel. Malaikat Zadkiel dalam tradisi mistik sering diasosiasikan dengan warna ungu atau violet. Warna ini melambangkan transformasi rohani, pengampunan, dan perubahan batin. Ungu juga merupakan simbol perpaduan antara kekuatan dan kelembutan, menunjukkan bahwa rahmat Tuhan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang bekerja dengan cara yang lembut namun mendalam. Dalam gambaran spiritual modern, Zadkiel sering digambarkan memancarkan cahaya lembut yang menenangkan, berbeda dari api menyala seperti serafim. Cahaya ini melambangkan penyembuhan, pembebasan dari rasa bersalah, dan ketenangan jiwa. Simbol tersebut menyampaikan bahwa pemulihan hati sering terjadi bukan melalui guncangan besar, tetapi melalui sentuhan kasih yang halus. Zadkiel juga sering dikaitkan dengan simbol api transmutasi, yakni api yang tidak menghancurkan, melainkan mengubah energi negatif menjadi positif. Dalam makna rohani, api ini melambangkan kemampuan untuk mengubah kebencian menjadi pengampunan, penyesalan menjadi pembelajaran, dan luka menjadi kebijaksanaan. Dalam tradisi Kabalah, Zadkiel dihubungkan dengan aspek chesed, yang berarti kasih setia atau kemurahan. Simbol ini menegaskan bahwa ia mewakili ekspansi cinta dan kebaikan yang melampaui batas kesalahan manusia. Ia menjadi lambang bahwa rahmat ilahi selalu lebih luas daripada dosa. Secara keseluruhan, simbol dan gambaran malaikat Zadkiel menekankan bahwa kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk mengampuni dan memulihkan. Ia tidak digambarkan sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sebagai representasi belas kasih Tuhan yang mengangkat manusia dari keterpurukan menuju pembaruan rohani. Peran Zadkiel dalam kehidupan manusia. Malaikat Zadkiel dalam pemahaman rohani melambangkan peran pengampunan dan pemulihan batin dalam kehidupan manusia. Banyak orang hidup dengan beban rasa bersalah, penyesalan, atau luka masa lalu yang belum terselesaikan. Simbol Zadkiel mengingatkan bahwa selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan memulai kembali melalui belas kasih. Peran lain Zadkiel adalah membantu manusia melepaskan dendam dan kepahitan. Dendam seringkali mengikat hati dan menghalangi pertumbuhan rohani. Dengan memahami makna yang diwakilinya, seseorang diajak untuk memilih jalan pengampunan, bukan demi orang lain semata, tetapi demi kebebasan dan kedamaian jiwanya sendiri. Dalam tradisi mistik yang mengaitkannya dengan konsep chesed, kasih setia, Zadkiel melambangkan keseimbangan antara keadilan dan rahmat. Artinya, dalam kehidupan manusia, keadilan tetap penting, tetapi harus disertai belas kasih. Ini mengajarkan bahwa ketegasan tanpa kasih bisa menjadi keras, sementara kasih tanpa kebijaksanaan bisa menjadi lemah. Pada akhirnya, peran Zadkiel dalam kehidupan manusia adalah sebagai simbol bahwa perubahan sejati dimulai dari hati yang bersedia mengampuni. Ketika seseorang memilih untuk memaafkan, belajar dari kesalahan, dan memberi ruang bagi pertumbuhan, ia sedang mencerminkan nilai rahmat ilahi yang diwakili oleh Zadkiel. Makna spiritual Zadkiel. Makna spiritual dari Zadkiel terletak pada pesan bahwa rahmat selalu lebih besar daripada hukuman. Ia melambangkan sisi belas kasih Tuhan yang membuka pintu pemulihan bagi siapapun yang ingin berubah. Dalam kehidupan rohani, ini berarti tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk diampuni ketika hati sungguh-sungguh bertobat dan mau belajar. Zadkiel juga membawa makna tentang transformasi batin. Pengampunan bukan hanya tindakan luar, tetapi proses dalam jiwa yang mengubah luka menjadi kebijaksanaan dan rasa bersalah menjadi pertumbuhan. Secara simbolis, energi rohani yang dikaitkan dengannya mengajarkan bahwa perubahan sejati dimulai dari keberanian untuk melepaskan masa lalu. Pada akhirnya,
Makna spiritual Zadkiel adalah panggilan untuk hidup dalam belas kasih yang aktif. Bukan hanya menerima pengampunan, tetapi juga memberikannya kepada orang lain. Dalam dunia yang sering dipenuhi konflik, pesan Zadkiel mengingatkan bahwa damai sejahtera dimulai dari hati yang memilih untuk mengampuni dan membangun kembali dengan kasih. Peringatan dan pelajaran dari Zadkiel. Malaikat Zadkiel memberikan peringatan bahwa menyimpan dendam dan kepahitan hanya akan memperpanjang penderitaan batin. Kebencian mungkin terasa sebagai bentuk perlindungan diri, tetapi dalam jangka panjang ia justru mengikat hati dan menutup pintu kedamaian. Pesan rohani yang dilambangkan Zadkiel mengingatkan bahwa pengampunan adalah langkah menuju kebebasan jiwa. Pelajaran berikutnya adalah bahwa rahmat bukan berarti membenarkan kesalahan. Pengampunan tidak menghapus tanggung jawab, melainkan membuka ruang untuk pertobatan dan perubahan. Zadkiel mengajarkan bahwa keseimbangan antara keadilan dan belas kasih adalah kunci pertumbuhan rohani yang sehat. Zadkiel juga memperingatkan agar manusia tidak terlalu keras menghakimi diri sendiri. Rasa bersalah yang berlebihan dapat menghambat seseorang untuk bangkit. Dalam simbolisme rohaninya, selalu ada kesempatan kedua selama ada kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan kemauan untuk memperbaiki diri. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari Zadkiel adalah bahwa belas kasih adalah kekuatan yang membangun, bukan melemahkan. Dibutuhkan keberanian untuk memaafkan dan kebijaksanaan untuk belajar dari pengalaman. Dengan memilih pengampunan, seseorang sedang mengambil bagian dalam karya pemulihan dan membawa terang damai ke dalam kehidupannya sendiri maupun orang lain. Malaikat Zadkiel adalah simbol bahwa di balik keadilan, Tuhan terdapat lautan rahmat yang tak terbatas. Ia berdiri sebagai pengingat bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk berubah, memperbaiki diri, dan memulai kembali. Dalam dunia yang penuh konflik dan luka, pesan Zadkiel tetap relevan. Pengampunan bukan kelemahan, melainkan pintu menuju kedamaian. Jika kamu menyukai kisah rohani dan misteri malaikat seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang terinspirasi oleh pesan pengampunan dan belas kasih. Sampai jumpa di kisah rohani berikutnya.